Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wal hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan majelis kita, majelis yang sangat berharga, majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Terlebih lagi yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu ilmu bahasa Arab. Di antara manfaat besar yang tatkala kita bisa mempelajari ilmu ini, bahwasanya ilmu ini insya Allah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan semakin bisa berinteraksi, ya semakin bisa merasakan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga berkomunikasi dengan kita dengan menggunakan bahasa ini, yaitu bahasa Arab. Di antara misalkan seperti dalam firman-Nya, Allah berfirman kepada kita dengan bahasa Arab. Kemudian juga ketika kita bermunajat kepadanya dalam sholat, kita pun bermunajat dengan bahasa Arab. Maka tentu kita mempelajari ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah akan memberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita insyaallah masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik. Nah, sekarang para pemirsa, kita sudah ada di jilid yang kedua dan kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua. Nah, di pelajaran kedua, ya, kita ngawali sekarang di pelajaran kedua itu tepatnya di halaman ke-12. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 12. Yang belum ada buku, silahkan di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baik, di pelajaran ke-12 ini, mu'alif kembali menyampaikan kepada kita, ya, pengantarnya dengan sebuah dialog, ya. Dialog di sini antara Hisham dan Bilal. Nah, baik, langsung aja kita baca apa yang disampaikan mu'alif di sini. Baik, diawali dari Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu dan rahmat Allah juga keberkahannya. Maka dijawab oleh Bilal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagimu pula keselamatan, rahmatnya Allah dan juga keberkahannya. Nah, jadi ini termasuk adab, ya, dalam mengucapkan salam, ya. Ketika kita mengucapkan salam dengan sempurna, maka ya jawabannya ya minimal harus sama, ya. Nah, jadi di sini jawab dengan lengkap pula. Nah, baik. Selanjutnya Bilal bertanya kepada Hisham, "Kaifa haluka ya akhi?" Manil akh? Ya, kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Manil akh? Siapakah gerangan saudara ini? Atau bahasa kita, siapakah gerangan kisanak? Ya, siapakah gerangan saudara ini? Maka dijawab sama Hisham, ana muhandisun jadidun. Saya seorang insinyur atau arsitek baru. Ismi Hisham. Nama saya adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Ya, saya dari al-wilayat al-muttahidah, itu United States. Ya, United States berarti kalau dalam bahasa kita ya United States of America, ya, USA, ya, Amerika. Baik. Maka Bilal menyambut kepada Hisham, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, ya, selamat bergabung, wa marhaban, ya, selamat bersama kami, ya.
ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Jadi ini ucapan untuk menyambut kedatangan atau menyambut selamat datangnya ahlan wa sahlan, ya, jadilah kamu sebagai keluarga, anggap aja seperti keluarga sendiri, ya, sehingga urusanmu jadi mudah, nggak usah sungkan di sini gitu ya. Marhaban, selamat datang. Nah, selamat datang bika, untukmu ya akhi, wahai saudaraku. Nah, jadi itu ucapan sambutan untuk selamat datangnya. Ana masrurun biliqaik, ya, saya sangat senang, ya, masrur, berbahagia, bergembira, biliqaik, dengan berjumpa denganmu, dengan liqaik, perjumpaanmu, ya, perjumpaan denganmu ini. Jadi saya senang dengan perjumpaan denganmu. Ana zamiluk, saya adalah teman-temanmu. Ismi Bilal ibnu Hamidin, nama saya Bilal ibnu Hamid. Nah, nama saya Bilal ibnu Hamid. Amin Washington anta ya Hisham. Apakah min dari Washington anta, kamu, ya Hisham, wahai Hisham. Maka dijawab sama Hisham, la ana lastu min Washington, tidak, aku bukan berasal dari Washington. Ini sesungguhnya aku, nah kemarin sudah kita pelajari ya, ini sesungguhnya aku min New York, ya, aku berasal dari New York. Nah, kemudian Bilal bertanya lagi, muslimun abu gaya Hisham, apakah bapakmu seorang muslim wahai Hisham? Dijawab sama Hisham, la huwa laisa bimuslimin, tidak, ya, dia bukanlah seorang muslim. Bilal bertanya lagi, wa ummuka muslimatun hiya, dan ibumu apakah dia seorang muslimah? Ya, dijawab sama Hisham, la, tidak. Hiya laisat min bimuslimatin, tidak, dia bukanlah seorang muslimah. Bilal bertanya lagi, ahlaka abna'un ya Hisham, apakah kamu memiliki putra-putra wahai Hisham? Dijawab, na'am, ya, li sittatu abna'in, ya, saya memiliki 6 putra. Nah, saya memiliki 6 putra. Bilal bertanya lagi, at-tullabun hum, apakah mereka itu juga para mahasiswa? Dijawab, la hum laisu bitullabin, tidak, mereka bukanlah para mahasiswa. Inna ba'dahum tujjarun, sesungguhnya ba'dahum, sebagian dari mereka, tujjarun, yaitu para pedagang. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, muhandisuna, yaitu para arsitek. Nah, Bilal bertanya lagi, alaka banatun, ya, apakah kamu memiliki putri-putri? Dijawab Hisham, na'am, li khamsu banatin, iya, saya memiliki 5 putri. Nah, amutazawwijatun hunna, apakah, ya, mereka sudah pada menikah, ya, sudah. Dijawab sama Hisham, la, tidak, hunna, mereka itu, ya, lasna, ya, bukanlah, bimutazawwijat, mereka bukanlah para wanita yang sudah menikah. Innahunna sigharun, sesungguhnya mereka itu masih pada kecil-kecil, ya. Ba'duhunna, sebagian dari mereka, fil madrasatil ibtidaiyah, masih ada di madrasah dasar, sekolah dasar MI, ya. Wa ba'duhunna, dan sebagian dari mereka, ya, fil madrasatil mutawassithah, ya, ada di sekolah tingkat SMP, madrasah mutawassit itu tingkat SMP. Bilal bertanya lagi, alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki saudara? Ya, dijawab sama Hisham, la, laisa li ikhwatun, tidak, saya tidak memiliki saudara laki-laki, ya, tidak memiliki saudara laki-laki.
Innali, sesungguhnya saya memiliki salasa akhwat, yaitu 3 saudari, 3 saudara perempuan. Muslimatun hunna, apakah mereka semuanya muslimah? Nah, dijawab sama Isyam, na'am, hunna muslimatun, alhamdulillah, walhamdulillah. Ya, mereka semuanya adalah muslimah dan alhamdulillah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan ya dialog ini, bacaan ini sebagai pengantar dari pelajaran yang kedua ini. Nah, dari sini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dialog ini kita bisa melihat di sana apa kata yang banyak kita dapati yang berulang di sana, yaitu ada kata-kata laisa ya, laisa, kemudian ada kata lastu ya, lastu, laisa, laisat ya. Kemudian juga ada laisu. Nah, kemudian ada lasna ya. Taib. Nah, kemudian juga ya. Jadi seperti itu. Kita mendapati ada beberapa penggunaan kata laisa di sana. Nah, dan di sini kita mendapati kata laisa ini ketika dipasangkan dengan domir yang berbeda, maka dia bentuknya berbeda ya. Kalau yang pertama kita misalkan mendapatkan tadi kata laisa yang pertama, misalkan kita dapatkan di yaitu ya kata Isyam, ana lastu ya, saya bukanlah ya. Ana lastu min Washington, saya bukanlah dari Washington. Nah, ini kalau sehingga laisa dipasangkan dengan ana menjadi lastu. Nah, kemudian kalau huwa tetap ya dia menjadi laisa ya, tidak berubah. Nah, kemudian setelahnya kita mendapati kata hiya laisat. Nah, laisa dipasangkan dengan hiya menjadi laisat. Nah, berikutnya kemudian kita mendapatkan kata apa itu? Hum laisu ya, mereka ketika laisa dipasangkan dengan hum menjadi laisu. Dan kemudian ada kata juga yaitu laisa dengan hunna, maka dia menjadi lasna. Nah, jadi di sini kata-kata laisa di sini para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah mengartikan bahwasanya itu maknanya adalah bukan ya. Karena tidak ya, tidak kemudian penjelasannya adalah bukan. Ya, jadi saya bukan ya dari Washington. Tidak, saya ya atau dia bukanlah seorang muslim ya, tidak, dia bukanlah seorang muslimah. Jadi bukan ya, laisa itu artinya maknanya bukan dalam bahasa kita, karena dia meniadakan atau menafikan ya, atau meniadakan kalimat sebelumnya. Nah, sehingga tadi juga dijawab itu tidak, mereka bukan ya, mereka bukan para mahasiswa. Demikian juga yang perempuannya ya, tidak, mereka bukanlah para wanita yang sudah menikah. Nah, dari sini insya Allah nanti ya lebih jelasnya kita akan bahas di latihan-latihannya tentang bagaimana kita menggunakan kata laisa ini. Nah, jadi yang kita bisa pahami sekarang dari bacaan ini bahwasannya ternyata laisa itu ketika dipasangkan dengan domir yang berbeda, bentuknya berbeda-beda ya. Bentuknya penulisannya berbeda-beda, tapi maknanya tetap sama, itu bukan. Nah, sehingga dalam menulis kata laisa disesuaikan dengan domirnya. Nah, baik, itu yang bisa kita sampaikan dulu untuk pertemuan kali ini ya. Dan insya Allah nanti pada latihan-latihannya kita akan lebih mendetail membahas tentang bagaimana penggunaan dari laisa tersebut. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya silakan nanti ini difahami betul ya makna-makna dari dialog ini, karena ini juga nanti akan berfungsi untuk menjawab latihan-latihan setelahnya, dan latihan setelahnya nanti akan didasarkan kepada apa yang kita baca dan kita pahami dari
dialog ini. Demikianlah pemirsa, ini Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semuanya dengan apa yang kita pelajari, sehingga menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Akhirnya kita tutup pertemuan kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini dijadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.